isu gonjang-ganjing persoalan perceraian Ria Ricis dan Tengku Ryan. Nama Zeda Salim pun seketika mencuat. Tatkala dirinya menyinggung soal etika Tengku Ryan terhadap sahabatnya Ria Ricis. Tak hanya membeberkan fakta mengenai nafkah batin yang tak diberikan Tengku Ryan kepada Ria Ricis saat hamil hingga saat ini. Zeda pun menyempatkan untuk mendatangi kediaman Ria Ricis, seraya memberikan dukungan secara batin. Menurut saya intinya nafkah lahir batin itu penting sekali untuk seorang wanita. Jika tidak mampu menafkahi secara lahir, mungkin perempuan dihalalkan untuk mencari nafkah lahir di luar dalam konteks bekerja. Tapi nafkah batin itu sangat jauh lebih penting. Kenapa? Karena nafkah batin tidak bisa didapatkan seorang istri atau perempuan dari laki-laki lain. Curahan hati itu pasti ada. Curahan hati yang membuat saya sedih. Ada juga yang membuat saya emosi. Saya hanya berdoa agar apa yang terjadi bisa segera ditemukan solusinya. Semoga Ricis mendapatkan solusi terbaik untuk rumah tangganya. Meski Ria Ricis sudah menggugat cerai Ryan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ria Ricis pun masih ingin menerima Ryan untuk rujuk. Jika Ryan bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ria Ricis. Seperti halnya yang tengah dialami oleh Ria Ricis, Zeda Salim pun harus meratapi nasib atas kegagalan rumah tangganya. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, Zeda Salim justru harus menerima perilaku kasar hingga ditelantarkan oleh sang suami. Saat ini kan masih dalam proses hukum ya, dan saya sudah menjalani visum. Semua sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Status saya sekarang ditelantarkan. Saya belum diceraikan sesuai syariat. Begitu luar biasa sakit hati ini, ditelantarkan sampai detik ini, tapi saya tidak diceraikan sesuai syariat. Dan saya berkali-kali dikhianati dengan banyak wanita, tapi saya mencoba untuk bersabar dan saya akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Begitu besarnya guncangan yang menimpa rumah tangga Zeda, membuat dirinya terpaksa harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit kejiwaan selama setengah tahun lamanya. Rasa marah juga kecewa kepada Sang Maha Penentu Takdir sempat terlintas di pikirannya kala itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dengan lapang dada, Zeda pun berangsur menerima dan mengikhlaskan sebuah cobaan berat yang menerima dirinya itu. Hingga akhirnya, ia pun kembali bangkit memulihkan rasa sakit yang menyelimuti dirinya. Ya, jadi ada beberapa hantaman ya atau kekerasan yang saya alami secara psikis mental dan juga hantaman atau kekerasan secara ekonomi. Sampai saya ada di titik mental saya dihantam habis-habisan, diantaranya ditelantarkan, diperlakukan tidak beradab. Sampai akhirnya saya tidak kuat, saya dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih hampir setengah tahun. Di mana di situ saya mendapatkan perawatan intensif dari dokter psikiater. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya karena saya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kesembuhan, kesehatan mental karena saya memiliki anak yang harus saya besarkan. Saya memiliki anak yang harus saya nafkahi. Saya memiliki anak yang harus saya jaga. Jika saya gila, jika mental saya rusak, bagaimana nasib anak saya? Tak serta-merta berjuang sendiri. Proses kesembuhan Zeda Salim dari sakit hatinya pun tak lepas dari doa dan dukungan orang tua, serta putri sematawayangnya Azza Salim. Saya dirawat di yayasan kejiwaan dan di rumah sakit kejiwaan. Orang tua saya datang. Salah satu bukti kasih sayang saya terhadap orang tua adalah dengan saya berhijrah
ke tempat yang jauh dari orang tua, agar orang tua saya tidak pernah melihat kesedihan dan air mata saya. Jalan yang jauh, jangan... Mama, Abah, maafkan saya jika menjauh, karena saya sedang berusaha untuk mengobati luka sendirian. Saya tidak mau Mama dan Abah, orang tua yang saya sayangi, terbebani dengan ujian hidup yang saya lalui. Buat anak, Mama sayang dengan Azza, anak satu-satunya. Azza adalah anak yang kuat. Mama akan terus berjuang, berikhtiar, mencari nafkah untuk bisa menafkahi anak satu-satunya. Azza anakku. Sahabat cantik, jika dilihat jauh ke belakang, Zeda Salim mantap menyempurnakan agama dengan mengenakan hijab saat dirinya berada dalam puncak kepopularitasannya. Hingga rintangan demi rintangan kehidupan pun datang menghampiri dirinya. Awal berhijab dulu, saya tidak sengaja membaca surat An-Nisa di umur sekitar 24 tahun ya, kurang lebih. Jadi saya dulu berpikir awalnya hijab itu sunnah. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhijab. Saya keluar dari dunia pertelevisian, entertainment yang membesarkan nama saya. Bukan hal yang mudah dalam mempertahankan hijab. Itu sulitnya bukan main. Itu ujian datang bertubi-tubi. Godaan supaya saya melepas hijab. Tayangan-tayangan program yang membujuk saya untuk melepas hijab itu berdatangan. Tapi saya tetap istiqomah. Dan saya saat itu juga diuji dengan perceraian. Tapi akhirnya saya sadar bahwa saya berhijab bukan karena manusia, bukan karena suami, tapi karena Allah. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun ujian itu terus bertubi-tubi datang, tidak ada habisnya. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan saya untuk berhijab menutup aurat. Sedikit demi sedikit membaik, makin baik, makin baik. Membina sebuah rumah tangga memang tak semudah mengembalikan telapak tangan. Rintangan demi rintangan pun akan selalu menghampiri setiap umatnya. Semoga apapun rintangan kehidupan rumah tangga yang sedang dialami Ria Ricis dan juga Zeda Salim mampu terselesaikan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.